Ara memandang Bayu yang sedang asik dengan ponselnya. Suaminya senyum-senyum sendiri. "Mas, bisa minta tolong jaga Zora? Aku harus mengantar pesanan." Ara meminta tolong seraya mendekatkan Zora pada Bayu. "Aku sibuk. Kamu tuh udah dikasih uang belanja lebih, masih saja jualan peyek," omel Bayu. "Lumayan buat nabung, Mas. Lagi pula, gak baik nolak rezeki," saut Ara. "Aku mau keluar." Bayu beranjak dari kursi. Lelaki itu berganti pakaian. Tanpa berpamitan langsung melanggeng pergi naik taksi online. Ara menggendong Zora, kemudian berjalan keluar rumah. Langkah Ara menuju rumah Bu Linda yang masih satu komplek perumahan. Setelah mengantar pesanan, Ara pergi ke toserba terdekat. Dia ingin membeli baju baru. Saat sedang memilih pakaian di deretan rak-rak kemeja, Ara bertemu tetangganya. Tetangga muda yang bernama Emi. "Mbak Ara, hanya sama Zora?" tanya Emi. "Akhir pekan seharusnya bareng suami." "Udah terbiasa, Em," saut Ara. Dia meraih kemeja warna coklat muda, menimbang sebentar karena harganya 175.000. Ara menaruh kembali kemeja tersebut. "Calon suami Dewi katanya pengusaha ya, Mbak Ara?" "Kurang tahu. Di statusnya kok selalu pamer mobil sedan hitam," ujar Emi yang mengikuti Ara. Emi pernah satu kelas dengan Dewi waktu SMA. Ara pun tahu hal itu. Hampir setiap Dewi pamer betapa kaya dan ganteng tunangannya yang bernama Danu. Dewi yang berusia 23 tahun tidak bekerja. Walaupun bekerja, hanya bertahan 1 bulan. "Kok Dewi pasang status?" Emi melihat Ara, kemudian ponselnya. Baru saja unggah foto makanan restoran dengan caption "Bersama kakak ipar yang cantik di restoran Ramses." Mungkin foto lama ya, Mbak Ara? Mbak Ara saja berada di sini. Ara mengambil ponsel di dompet. Selama ini dirinya tidak pernah makan di restoran bersama Dewi. Kakak ipar siapa ya maksud Dewi? "Mbak Ara, aku duluan ya." Emi melambaikan tangannya. Dia berjalan ke kasir. Sedangkan Ara tidak jadi membeli baju. Perasaannya tidak enak. Dia mengecek status Dewi. Unggahan tadi sudah dihapus. Sementara itu, di toilet restoran mahal, Lasri menatap tajam Dewi. Perempuan itu kesal dengan kelakuan anaknya yang sedikit-sedikit membuat status WhatsApp. "Udah aku hapus. Aku unggah lagi dengan caption makan, yuk," ucap Dewi kesal. "Kita harus menyembunyikan dari Ara." "Halah, gitu aja takut, Bu." "Bukannya takut. Waktunya belum tepat, Dewi." "Sudah, ayo. Kita kembali ke meja." Dewi mengikuti langkah Lastri, seraya berkata, "Sepertinya kita akan masuk lingkaran orang elit, Bu." Sebentar lagi Bayu membuang Ara, karena sudah tidak berguna. Tugas Lastri memegang lengannya yang mengenakan gelang emas bertanda 2 berlian, hadiah dari perempuan bergaun merah yang duduk di dekat jendela restoran. "Zora bagaimana, Bu?" "Biarkan saja dia bersama Ara." "Kasihan, Bu. Bagaimanapun Zora anaknya Mas Bayu." "Shh, tutup mulutmu," hardik Lastri begitu mendekati meja makan mereka. Sopir taksi memandang Ara.
dari kaca spion tengah mobil. Restoran Ramses. Iya pak, sesuai alamat. Ara merasa heran. Restoran mewah itu mbak harus reservasi dulu. Saya cuma ingin bertemu seseorang pak, bukan makan. Oh, bertemu majikan ya? Bukan. Ara menyadari penampilannya yang sederhana. Perempuan miskin yang tidak mungkin makan di restoran mahal. Itu sebenarnya yang tergambar di dirinya. Sehingga wajar sopir taksi bertanya demikian. Di mana-mana orang kaya memang lebih disegani dan dihormati. Mobil taksi berhenti agak jauh dari lobi restoran. Ara membayar ongkos. Dia hendak turun, tapi urung. Dia melihat Bayu keluar dari restoran. Suaminya memegang pinggang ramping seorang perempuan cantik berambut panjang. Mereka berdua masuk ke dalam mobil sedan hitam. Sudah sampai mbak? Pak, tolong ikuti mobil sedan hitam itu, pinta Ara. Aku akan membayar. Wah, gak bisa mbak, tolak sopir taksi. Tolong pak, lelaki itu suamiku, Ara memohon. Sopir taksi merasa kasihan. Akhirnya memenuhi permintaan Ara. Tapi jangan libatkan saya ya mbak. Iya pak. Siapa perempuan cantik itu? Bahasa tubuh mereka menunjukkan lebih dari teman. Mereka ke hotel bintang 5 mbak. Gak mungkin bisa masuk, kata sang supir. Ara menarik nafas dalam-dalam. Tidak mungkin dia memasuki hotel berbintang. Baru mencapai lobi pasti sudah diusir petugas keamanan. Akhirnya Ara meminta supir mengantar pulang ke rumah. Bayu membelai pipi mulus perempuan yang berdiri tepat di depannya. Lelaki itu memutus jarak, mencium bibir perempuan itu penuh hasrat. Bay, tangannya jangan nakal. Menepis tangan Bayu yang merangkum salah satu bukit terindah. Lalu, mau apa ke hotel? Goda Bayu. Kali ini tangan tekanannya mengusap pundak perempuan bernama Giselle. Putri direktur di tempatnya bekerja. Sekitar 2 minggu mereka menjalin hubungan terlarang. Kamu belum menceraikan istrimu. Papa tidak akan menyetujui hubungan kita. Rajuk Giselle manja. Secepatnya sayang. Sebenarnya sudah lama aku ingin menceraikan Ara, tetapi kasihan. Jangan kasihan dong, Bay. Aku menyukaimu sejak lama, ungkap Giselle seraya melepas sepatu hak tingginya. Aku akan membantumu naik jabatan, Bay. Sebenarnya Ara lebih cantik dari Giselle, tetapi tidak bisa membangkitkan gairah Bayu. Lelaki itu langsung menyambar Giselle, melupakan istrinya yang setia. Apa yang dilakukan suaminya di hotel? Bahkan sampai malam belum pulang. Ara menimbang-nimbang Zora, sementara matanya tak lepas dari pintu. Suara ketukan pada pintu membuat Ara bergerak membuka pintu. Bukan Bayu yang berdiri di teras, tetapi Pak Agus, ketua RT. Mbak Ara, baru saja ada yang melapor kalau ada lelaki yang masuk ke dalam rumah, kata Pak Bagus. Gak ada tamu, Pak. Mungkin saya lihat. Kalau gak percaya, silakan masuk dan periksa setiap sudut rumah. Jelas Ara. Siapa yang melapor, Pak? Salah satu warga perumahan, jawab Pak RT. Saya percaya pada Mbak Ara, karena selama ini terkenal sopan dan baik. Juga pekerja keras. Saya permisi dulu, Mbak. Ara menutup pintu,
Penasaran siapa sebenarnya yang melapor tidak benar. Sekitar pukul 11 malam. Bayu baru pulang. Ara membiarkan suaminya mandi terlebih dahulu. Mas, tadi siang aku melihatmu ke restoran bersama seorang perempuan. Lalu kalian ke hotel. Bayu yang sedang mengeringkan rambut basah dengan handuk memandang Ara. Gisel namanya, pacarku, ucap Bayu tidak merasa bersalah. Apa? Ara hampir limbung. Tangan kanannya berpegangan pada ujung meja. Sebaiknya kamu tahu sekarang. Kami berencana akan menikah. Mas Bayu, aku istrimu. Suara Ara bergetar. Dadanya luar biasa sesak. Tega sekali, Bayu berkhianat. Sebentar lagi kamu menjadi mantan istriku. Aku menceraikanmu, Ara. Mas, aku menikahimu bukan karena cinta. Aku hanya butuh batu pijakan. Supaya bisa terus kuliah. Bayu tersenyum miring. Kalau aku memberikan nafkah batin, karena memang itu kebutuhan laki-laki, dan tubuhmu indah, sangat indah. Ara mendorong tubuh Bayu. Tega sekali kamu, Mas. Bayu mencengkram kuat kedua bahu Ara. Sekarang aku butuh batu pijakan yang lebih besar, supaya aku bisa mencapai puncak kesuksesan. Dia adalah Gisel, bukan kamu. Tubuh Ara didorong keras oleh Bayu, menyebabkan Ara terjatuh di ubin. Karena kita akan bercerai, tinggalkan rumah ini. Aku memberimu waktu 2 minggu. Bagaimana dengan Joya? Ara mengusap pipinya yang basah. Nyeri hebat terasa di ujung jiwanya. Bawa Jorah. Aku akan memiliki anak bersama Gisel. Gak ada mantan anak, Mas, jerit Ara. Aku tidak peduli. Jangan khawatir. Aku tetap akan membiayai kebutuhan Jorah. 500.000 cukup kan? Senyum Bayu seolah mengejek. Ara hanya menatap Bayu. Pikiran perempuan itu kosong. Ara telah dibohongi cukup lama mengenai gaji. Sekarang dia dikhianati. Sungguh menyakitkan.